Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1597 tunggu. Ya, terima kasih untuk kursi kedua Anda. Lan Xuanyu berkata dengan tulus. Bagaimanapun, Zhong Zichang selalu sangat baik padanya. Kursi kedua, kapan bala bantuan kami akan tiba? Bisakah kamu menghubungi kursi pertama? Lan Xuanyu bertanya langsung tanpa mengelak. Zhong Zichang meliriknya dan berkata, mari kita lihat bagaimana langit dan kaisar merespons. Ketika dia mengatakan ini, Lan Xuanyu segera mengerti bahwa bala bantuan dari Federasi Longma mungkin sudah berada dalam jangkauan yang dapat dikendalikan, tetapi tidak ada pilihan. Pertama kali datang ke Tian Hexing. Tentu saja, ini adalah keegoisan, dan ada juga ketakutan akan armada Tianhe yang kuat. Untuk Federasi Longma, situasi terbaik adalah langit dan bintang-bintang dan alam merah keduanya hilang. Kekuatan yang ditunjukkan oleh armada Tianhe sebelumnya sudah menjadi keberadaan yang Federasi Longma hampir tidak bisa hadapi dengan armadanya sendirian. Itu juga merupakan kepercayaan terbesar dari klan Tianhe. Keberadaan armada seperti itu, ras naga dan ras Tianma sebenarnya tidak tahu apa-apa, yang tidak diragukan lagi sangat menyentuh saraf para pemimpin senior Federasi Longma. Terutama hari sebelumnya dan metode pertempuran armada jelas ditujukan pada kekuatan teratas. Sistem federal itu, bahkan para ksatria naga mungkin tidak bisa membobolnya. Lan Xuanyu berkata dengan serius, kursi kedua, kurasa kita tidak bisa menunggu. Tidak peduli konspirasi apa yang dimiliki alam merah, itu adalah cara terbaik untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Ada banyak malam dan mimpi. Ancaman dari alam Crimson jauh dari itu. Ancaman klan Tianhe dapat dibandingkan. Kali ini klan Tianhe sudah terluka parah, dan kartu haul mereka telah terungkap. Ancaman dari kartu haul yang terekspos sebenarnya terbatas. Zhong Zichang secara alami mengerti apa yang dia maksud. Jika kartu klan Tianhe cukup kuat untuk melawan seluruh Federasi Longma, klan Tianhe tidak akan menunggu lebih lama lagi dan akan bermasalah. Meskipun armada Tianhe kuat, itu masih belum cukup dibandingkan dengan kekuatan top dari suku naga dan Tianma. Aku mengerti maksudmu. Zhong Zichang mengangguk tanpa banyak bicara, tapi dari sorot matanya, Lan Xuanyu sudah bisa melihat bahwa dia harus setuju dengan pendapatnya. Setelah sekitar setengah jam, Perdana Menteri Tianhe terbang kembali, dengan ekspresi serius di wajahnya. Bagaimana? Tanya Zhong Zichang. Perdana Menteri Tianhe berkata dengan sungguh-sungguh, setelah menghubungi Yang Mulia, saya juga telah memberitahu Yang Mulia situasi saat ini dan penilaian kami. Yang Mulia berkata bahwa dia sekarang adalah inti dan belum terkorosi. Tetapi perlawanannya sangat sulit dan dalam. Alam merah seperti mata bor, terus berputar ke bawah, mencoba menerobos pertahanan inti kehidupan planet, dan dalam proses menerobos energi planet, sangat sulit untuk dilawan. Yang Mulia tidak akan bertahan lama. Setelah garis pertahanan dipatahkan, maka inti kehidupan dan inti dari Tianyang akan diekspos ke Ibu Scarlet. Selama dia menyapu dua inti, maka dia bisa menelan dan mengambil jauh lebih dari 70% energi kehidupan seluruh planet. Ini akan menjadi bencana. Guru kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan bala bantuan federal untuk tiba? Zhong Zichang memandang Perdana Menteri Tianhe dengan tatapan yang dalam, bala bantuan akan segera tiba. Tolong juga Perdana Menteri untuk memberitahu Yang Mulia. Hentikan erosi alam merah. Kelangsungan hidup klan Tianhe ada di sini. Kita harus melakukan yang terbaik. Ya, Perdana Menteri Tianhe berjanji dan berkata, kalau begitu aku akan memobilisasi tentara dulu dan bersiap menyambut mereka di gelombang berikutnya. Serangan berlanjut. Setelah memberi penghormatan kepada Zhong Zichang dan Lan Xuanyu, yang ini pergi lagi. Lan Xuanyu tidak mengatakan apa-apa. Jawaban Perdana Menteri Tianhe sebenarnya sesuai dengan harapannya. Tidak peduli apakah kata-katanya benar atau tidak, tujuannya adalah untuk berharap bala bantuan akan segera tiba. Tidak ada keraguan tentang ini. Pertahanan internal Tianhe Xing seharusnya tidak menjadi masalah besar dalam waktu singkat, jika tidak, Kaisar Tianhe harus bergegas sendiri. Inti planet pertahanan kehidupan melawan alam merah tidak lebih dari satu, dan kurang dari satu. Selama inti Tianyang tertinggal di sana, itu sudah merupakan bantuan terbesar bagi inti kehidupan. Lan Xuanyu, spiritualitas klan Tianhe, sekarang bisa menebak 10. Invasi wilayah Crimson ini tidak diragukan lagi menyebabkan kerugian besar bagi seluruh klan Tianhe. Tetapi bagaimanapun juga, klan Tianhe juga memperoleh inti Tianyang,
Selama inti kehidupan dapat menelan inti Tianyang, maka kerugian tidak dapat diterima. Bagaimanapun, kekuatan yang paling mematikan adalah tabrakan itu. Secara keseluruhan, vitalitasnya masih dipertahankan. Selama planet dapat berevolusi setelah perang ini, maka suku Tianhe akan memiliki basis untuk kembali, ditambah armada Tianhe. Tidak perlu melawan Federasi Longma, selama masih ada waktu untuk berkembang, setidaknya akan mampu melawan suku Naga dan Tianma. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa Jiang Weiqiang, Tianlong pertama, telah meninggalkan pintu belakang di inti Tianyang. Bagaimanapun, Jiang Weiqiang tidak akan membiarkan inti Tianyang ditelan oleh klan Tianhe. Jika perlu, meledakkan inti Tianyang tidak hanya digunakan untuk menangani Crimson Realm. Lan Xuanyu memandang Zhong Zichang, dan Zhong Zichang berkata, pertama-tama Anda mundur ke tempat yang aman. Anda tidak peduli dengan pertempuran di sini. Lihat saja dari kejauhan. Setelah bala bantuan tiba, Anda kembali ke armada dan terus bertanggung jawab atas komando armada. Bertanggung jawab untuk menerima kami. Ya, perintah Zhong Zichang tidak diragukan lagi untuk menjauhkannya dari medan perang. Ketika bala bantuan tiba, itu juga akan menjadi saat ketika perang sebenarnya dimulai, yang mana akan menjadi yang paling berbahaya. Biarkan dia kembali ke armada. Tentu, itu untuk memastikan keselamatannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Zhong Zichang, Lan Xuanyu segera kembali ke partnernya. Harus dikatakan bahwa energi yang ditelan sebelumnya sangat banyak. Membantu dia sepenuhnya menstabilkan kultivasi alam dewa sejati. Para mitra juga berkumpul bersama untuk beristirahat saat ini. Sekarang di 33 Skywings, Lan Xuanyu, Bai Xiuxiu, Tang Yuge, dan Qian Lei telah berhasil menembus level dewa. Lan Mengqin, Yuan Enhui dan Liu Feng tidak jauh di belakang. Yang lainnya juga membuat kemajuan di bawah energi yang diberikan oleh Lan Xuanyu. Bagaimana situasinya? Bai Xiuxiu bertanya ketika dia melihat dia kembali. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, masih belum jelas. Semuanya tidak akan terlihat sampai bala bantuan dari Federasi Longma tiba. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mengawasi perubahan. Begitu bala bantuan Federasi Longma tiba, kita akan segera mundur. Fajar perintah Ksatria Naga memberi saya adalah bahwa ketika bala bantuan tiba, kami akan kembali ke armada dan mengurusnya. Petik 2. Bai Xiuxiu terkekeh dan berkata, kursi kedua sangat bagus untukmu. Apakah kamu juga akan tertarik padanya? Petik 2. Lan Xuanyu berbalik, dia memutar matanya, kamu terlalu banyak berpikir. Bersiaplah, kami siap untuk mundur kapan saja. Bai Xiuxiu bertanya dengan sedikit terkejut, benarkah mundur? Lan Xuanyu mengangguk. Sebelum Ibu Merah sangat menakutkan. Jika bala bantuan datang kemudian, kursi pertama Naga dan kursi pertama Pegasus mungkin akan datang. Pertempuran semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Lebih baik menjauh meskipun kita menginginkan kekayaan dan bahaya, tetapi ini jika bahayanya jauh melampaui apa yang dapat kita tanggung, lebih baik hindari tepi. Kali ini keuntungan semua orang tidak kecil. Pertempuran selanjutnya tidak akan berakhir begitu mudah, jadi cari yang lain kesempatan. Petik 2. Bagus. Bai Xiuxiu menangkapnya. Metode kultivasi Ksatria Naga, haruskah kita mencobanya? Petik 2. Lan Xuanyu terkejut, bukankah kamu selalu menentangnya? Bai Xiuxiu berkata dengan suara marah, tapi aku ingin membantu Anda. Saya tidak ingin menunggu Anda kembali dari petualangan setiap saat. Tahukah Anda bagaimana rasanya menunggu? Setidaknya dalam hal ini, saya dapat tinggal bersama Anda dan membantu Anda. Lan Xuanyu melihat tatapannya yang agak kesal, penuh permintaan maaf di dalam hatinya, meremas tangannya, dan kemudian mengangguk. Bai Xiuxiu mencubitnya dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu sudah lama menunggu hari ini? Kamu hanya ingin menunggangku, kan? 1. Aku tidak punya. Bahkan jika ada, aku tidak berniat untuk membiarkan orang lain melihatnya. Kata Lan Xuanyu sambil tersenyum. Solen 4 chapter 1598 Tang Long Jue. Melihat bau tak sedap di matanya, wajah Bai Xiuxiu memerah, mencubit jari-jarinya yang lembut dan berputar 180 derajat dalam sekejap. Lan Xuanyu yang menyakitkan menarik napas. Di kejauhan, warna merah tua yang terpancar dari Crimson Domain tampak semakin dalam, masih berputar, tekanan tak terlihat, bahkan langit pun berubah menjadi lingkaran-lingkaran merah tua. Saya harus mengatakan bahwa ketika Lan Xuanyu menggunakan tulang rusuk Dewa Naga, ia menelan dengan sangat keras. Pada saat ini, energi di tubuhnya membengkak, dan di bawah pergerakan darah di tubuhnya, secara bertahap berubah menjadi kekuatan dewa sendiri.
Atribut baru kehancuran dalam darah secara bertahap diintegrasikan dengan 7 atribut lainnya. Bahkan temperamen seluruh pribadinya menjadi agak kabur. Peningkatan level kultivasinya telah memberinya lebih banyak kepercayaan diri. Saat rekan-rekannya berkultivasi, dia dan Bai Xiu juga mulai mempelajari metode kultivasi Ksatria Naga untuk pertama kalinya. Metode pelatihan Ksatria Naga sebenarnya tidak rumit, yang terpenting adalah mengkomunikasikan hubungan darah antara Ksatria Naga dan Naga. Biarkan keduanya menjadi satu, selama pertempuran, Anda dapat langsung menyerap kekuatan naga dan menggunakannya untuk penggunaan Anda sendiri, yang memiliki rasa perpaduan semangat dari daratan utama Douluo. Oleh karena itu, kombinasi atribut antara Ksatria Naga dan Naga sangat penting. Tapi itu tidak seketat batas teknik martial soul fusion. Keterampilan fusi jiwa bela diri mensyaratkan bahwa jiwa bela diri dari dua master jiwa dilahirkan untuk menjadi sangat kompatibel, dan si kembar memiliki kemungkinan terbesar untuk menghasilkan keterampilan fusi jiwa bela diri. Dan perpaduan Ksatria Naga ini disebut dengan Rising Dragon. Ada dua bentuk naga naik yang berbeda. Di antara naga, tingkat garis keturunan berbeda, dan atribut juga berbeda. Bahkan jika mereka sama, mungkin ada hubungan 1+1, dan tidak ada sublimasi yang terjadi. Oleh karena itu, untuk menghasilkan efek sublimasi, terdapat dua mode. Salah satunya adalah Ksatria Naga dan naga itu sendiri sangat cocok, dan naga juga sangat mengenali Ksatria Naga, dan bersedia melepaskan darahnya dan membiarkan Ksatria Naga bergabung dengannya, sehingga menghasilkan efek sublimasi. Cara ini relatif mudah diterapkan, dan efeknya sangat bagus. Metode lain lebih sombong. Secara umum, naga tidak bersedia menjadi mitra Ksatria Naga, dan naga dipaksa untuk menandatangani kontrak. Ini akan bergabung dengan menyerang secara paksa garis keturunan. Setelah fusi selesai, kedua belah pihak setara dengan kontrak tuan budak, tidak peduli seberapa tidak puas naga itu tidak bisa menahan. Zhong Zichang, Ksatria Naga Fajar, dan naganya adalah yang pertama, dan sebagian besar Ksatria Naga juga yang pertama. Ksatria Naga Hitam Luolan adalah yang terakhir. Yang terakhir adalah pendekatan yang lebih kejam, setelah Ksatria Naga mate, naga itu akan mate. Cara pertama, bahkan jika Ksatria Naga mate, jika naga itu masih hidup, dia biasanya akan menjaga keturunannya. Tetapi tidak peduli metode apa itu dapat mencapai tujuan untuk mengintegrasikan keduanya menjadi satu dan menyublimkan tingkat efektivitas pertempuran yang lebih tinggi. Bahkan dalam proses kultivasi, itu bermanfaat. Kultivasi juga bisa menghasilkan efek naga naik. Lan Xuanyu dan Bai Xiu telah berkultivasi bersama begitu lama. Evolusi seni bela diri Bai Xiu disebabkan oleh darah Dewa Naga Lan Xuanyu. Secara alami, pemahaman diam-diam antara keduanya tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, kultivasi mereka secara alami akan memilih yang pertama untuk memproses. Xuanyu, jika kita berlatih Senglong Jue ini, apakah darahmu akan menjadi lebih encer karena pengaruh saya? Setelah sepenuhnya memahami pengaruh Senglong Jue, Bai Xiu menjadi sedikit khawatir. Naga adalah supremasi darah. Semakin kuat darah, semakin kuat kekuatannya dan semakin besar potensinya. Tidak ada keraguan bahwa garis keturunan Dewa Naga Lan Xuanyu adalah yang terbaik dari naga meskipun garis keturunannya yang berevolusi menjadi naga pemakan es tidak lemah, secara alami jauh lebih rendah dari garis keturunan Dewa Naga. Dia khawatir apakah Lan Xuanyu sendiri akan terpengaruh setelah Rising Dragon dengan dirinya sendiri. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, seharusnya tidak mungkin. Jika garis keturunan Dewa Naga begitu mudah diencerkan, bagaimana bisa menjadi garis keturunan teratas? Terlebih lagi, milikku adalah milikmu. Jika aku bisa memberimu lebih banyak, itu akan bagus. Bisa Anda membantu saya berbagi tekanan? Mari kita coba dulu. Petik 2. Bai Xiu melihat senyuman di wajah dia, dan tiba-tiba bergerak ke atas dan mencium Lan Xuanyu dengan lembut. Saat ini, sebagian besar mitra sedang dalam proses budidaya, tetapi tidak ada yang melihatnya. Hanya Blue Sea Warriors yang menjaga sekeliling yang dapat melihat pemandangan ini. Tapi kualitas para petarung ini memang cukup bagus, jadi saya tidak melihatnya. Namun, foto dua wanita cantik yang saling berciuman meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di benak mereka. 1. Lan Xuanyu meliriknya. Sungguh saya ingin menciumnya beberapa kali, dan saya tidak ragu-ragu menggunakan ilusi. Pentingnya masalah ini masih ditekan di dalam, dan dia berkata dengan lembut, kalau begitu mari kita coba. Ya, Bai Xiu sekarang mengerti seni Senglong. Setelah efeknya, beberapa perlawanan di hati saya menghilang tanpa jejak.
Dia awalnya tidak mau bertindak sebagai tunggangan, tetapi dengan situasi rumit di depannya, dia lebih khawatir tentang keselamatan Lan Xuanyu. Jika dia bisa membantunya, buat dia lebih aman, lebih penting dari apapun. Lan Xuanyu mengangkat tangan kanannya. Jari telunjuknya menggambar tanda di kehampaan, dan setetes darah yang berkilau perlahan keluar dari sela-sela jarinya. Meskipun dia sudah memblokir nafas dari tetesan darah ini dengan kekuatan naganya, ketika tetesan darah keluar, udara di sekitarnya langsung menjadi kental, baik itu energi kehidupan atau fluktuasi berbagai properti elemen di udara sekitarnya itu semua menjadi intens. Bai Xiuxiu juga mengangkat tangan kanannya, dan juga menggambar rune di udara, memaksa setetes darah merah cerah dari sela-sela jarinya. Tapi pada darah merah cerah, ada kabut biru langit samar mengambang, yang sangat aneh. Segala sesuatu di sekitar mereka berdua menjadi ilusi, dan adegan berikutnya secara alami tidak bisa diintip. Rune itu perlahan-lahan ditarik ke udara dengan darah sebagai pigmennya. Lan Xuanyu telah menguraikan sebuah rune yang panjang dan tipis, sedangkan Bai Xiuxiu telah menguraikan sebuah rune bulat. Kedua rune mulai bergetar sedikit di udara seiring dengan proses garis besar, cahaya 8 warna rune yang digariskan oleh tetesan darah Lan Xuanyu secara bertahap menjadi lebih terang dan lebih cerah, sementara rune yang digariskan oleh Bai Xiuxiu itu mulai menunjukkan pemandangan aneh dari es dan kabut yang naik. Rune bulat secara alami berubah menjadi cakram dan muncul di telapak tangannya. Keduanya saling memandang, dan Bai Xiuxiu mengangguk ke Lan Xuanyu. Lan Xuanyu menyesuaikan fluktuasi kekuatan naga di tubuhnya dan memastikan semuanya terkendali. Baru dengan hati-hati memindahkan rune warna-warni vertikal ke rune cakram di telapak tangan Bai Xiuxiu naik turun. Pada rune cakram, sebuah gambar secara bertahap muncul, seekor naga biru es melaju dan berjalan di atasnya, persis seperti penampilan jiwa bela diri Bai Xiuxiu. Di rune vertikal Lan Xuanyu, ada lingkaran halo berwarna-warni yang perlahan jatuh dari atas ke bawah. Sepertinya ada naga 8 warna melayang di atasnya. Ini adalah akar dari kultivasi awal seni Senglong, kontrak Senglong. Ini adalah kontrak kesetaraan, kontrak antara darah dan kesadaran spiritual. Setelah kontrak dibuat, kedua belah pihak harus setuju untuk menghentikannya. Ini seperti kontrak pernikahan. Bai Xiuxiu memandang Lan Xuanyu, dan ketika rune di tangan Lan Xuanyu secara bertahap mendekatinya, dia tiba-tiba merasakan detak jantung yang cepat. Karena dia jelas merasa bahwa ada hati yang tidak terlihat, yang tertanam jauh di dalam hatinya. Apakah ini perasaan sedang jatuh cinta? Jika saya tahu itu seperti ini, maka saya tidak akan keberatan. Lan Xuanyu juga merasa bahwa dia mendekatinya, tidak hanya pendekatan rune, tetapi juga pendekatan segalanya. Dan di depannya, dia membuka hatinya untuk dirinya sendiri tanpa syarat. Solen 4 Chapter 1599 Kontrak Tuan Budak. Akhirnya, rune vertikal dengan ringan mendarat di rune cakram, dan dalam sekejap, tubuh keduanya bergetar hebat. Lan Xuanyu meledak menjadi cahaya 8 warna yang menyilaukan. Aura darah melonjak seketika, pada saat ini, bahkan kemampuan transformasi dari binatang pemburu harta karun hampir tidak dapat menyembunyikan aura yang dia semburkan saat ini. Dan tubuh Bai Xiuxiu telah berubah menjadi sepotong biru es, sisik naga menutupi seluruh tubuh dengan sendirinya, dan seluruh tubuh bergetar hebat. Tiap sisik bergetar karena riak. 8 warna dan biru es dengan cepat menyatu di tempat rune bersentuhan, saling menyerang. Lan Xuanyu lebih baik, seluruh kondisinya stabil, dan dia hanya merasakan hawa dingin mengalir di hatinya. Ia tak segan-segan membuka hatinya dan membiarkan rasa dingin ini melebur ke dalam hatinya. Di antara 8 warna itu, biru seketika berubah menjadi ekstrim, menutupi 7 warna lainnya. Adapun pihak Bai Xiuxiu, situasinya agak tidak terkendali. Masuknya sinar cahaya 8 warna membuat tubuhnya yang lembut bergetar hebat, dan sisik biru sedingin es di tubuhnya mulai memancarkan lingkaran cahaya putih samar, yang membuatnya merasa seluruh tubuhnya akan runtuh. Kesenjangan garis keturunan antara keduanya masih sangat besar, meskipun mereka telah benar-benar membuka hati satu sama lain, tetapi pada saat ini, tubuh Bai Xiuxiu agak tidak dapat menahan komunikasi antara garis keturunan Lan Xuanyu. Lan Xuanyu sendiri tidak mengharapkan adegan seperti itu. Menurut catatan Dragon Rising Art, ketika Ksatria Naga dan Naga menyelesaikan rune naga yang naik, siapapun yang lebih kuat akan saling memberikan keuntungan. Pada saat yang sama, proses integrasi pelengkap secara bertahap diselesaikan, dan perubahan sublimasi akhirnya selesai. Tetapi pada saat ini, meskipun memang garis keturunannya mencoba untuk meningkatkan garis keturunan Bai Xiuxiu, hanya komunikasi dalam kontrak yang tidak dapat ditanggung oleh Bai Xiuxiu.
Alasan mengapa pikirannya disalahpahami terutama karena mereka telah berkultivasi bersama sebelumnya, dan dia telah menggunakan garis keturunan Dewa Naga untuk membantu garis keturunan Bai Xiuxiu berevolusi secara halus. Garis keturunan kedua orang itu bisa dikatakan sangat dekat. Oleh karena itu, Lan Xuanyu tidak memikirkan konfrontasi antara garis keturunan mereka selama kontrak Tang Long berakhir. Namun, kontrak Tang Long adalah kontrak yang setara, dan itu adalah perpaduan garis keturunan yang saling menguntungkan, yang berbeda dari situasi kultivasi tambahan sebelumnya. Meskipun Bai Xiuxiu sekarang menjadi Feng Hao Dulu tingkat dewa, jarak antara dia dan Lan Xuanyu masih cukup besar dalam hal kultivasi. Terutama setelah Lan Xuanyu dipromosikan menjadi Feng Hao Dulu tingkat dewa sejati, dan garis keturunannya memiliki lebih banyak kekuatan penghancur, jaraknya sangat melebar. Akibatnya, kontrak Tang Long disepakati, dan garis keturunan Lan Xuanyu berkomunikasi dengannya, segera menghasilkan dampak yang kuat. Tubuh Bai Xiuxiu bergetar semakin parah, dan sisik biru es di tubuhnya bahkan mulai menunjukkan beberapa retakan. Lan Xuanyu terkejut, tidak, jika ini terus berlanjut, dia akan mati karena dia tidak tahan ledakannya. Pada saat ini, garis keturunannya telah sepenuhnya menekan garis keturunan Bai Xiuxiu. Sederhananya, darah Bai Xiuxiu tidak cukup untuk berkomunikasi dengan darahnya. Faktanya, Dewa Naga adalah Dewa Naga, dan dalam darah klan naga, tidak ada klan naga lain yang memenuhi syarat untuk berkomunikasi dengannya. Meskipun Lan Xuanyu belum benar-benar berkembang, tidak mungkin bagi Bai Xiuxiu untuk membuat kontrak yang setara dengannya. Sederhananya, di antara klan naga, tidak ada yang memenuhi syarat untuk setara dengan Dewa Naga. Lan Xuanyu membuat keputusan yang menentukan, dan tangan kirinya mengulurkan tangan dalam sekejap, meraih rune yang digariskan oleh tangan kanannya. Satu-satunya cara sekarang adalah menghentikan penandatanganan kontrak ini. Meskipun dia pasti akan mendapat serangan balik, dia masih bisa menyelesaikan interupsi karena penguasaannya yang kuat sekarang. Masalah besarnya adalah cedera serius. Ini lebih baik daripada Bai Xiuxiu dipukul dengan keras. Namun, pada saat ini, tangan yang gemetar tiba-tiba menyambarnya dengan petir, dan meraih tangan kiri Lan Xuanyu. Lan Xuanyu memandang Bai Xiuxiu dengan heran, dan Bai Xiuxiu menggelengkan kepalanya dengan susah payah, jangan berhenti. Transformasi kontrak, perjanjian Tuan Hamba. Saat dia berkata, mulut Bai Xiuxiu mengeluarkan darah di udara. Dengan cepat berubah menjadi rune melingkar dan langsung jatuh ke rune vertikal Lan Xuanyu. Xiuxiu, Lan Xuanyu tidak bisa menahan teriakannya, tapi tidak mungkin menghentikannya lagi. Ini adalah seteguk darah jantung Bai Xiuxiu, yang tidak dapat diambil kembali jika telah disemprotkan. Jika dia dicegah secara paksa, Bai Xiuxiu akan menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki bahkan jika dia tidak mati. Darah memercik dan langsung berubah menjadi kabut biru langit besar, mengelilingi dua rune. Cahaya 8 warna yang awalnya menutupi tubuh Bai Xiuxiu sekali lagi, dari gangguan asli hingga rotasi. Lelehkan dalam diam. Sisik naga biru langit di Bai Xiuxiu tiba-tiba berhenti pecah. Jembatan dengan cepat, dia sendiri melunak dan langsung jatuh ke pelukan Lan Xuanyu. Upaya yang melelahkan merupakan konsumsi yang sangat besar baginya. Seluruh orang dengan cepat jatuh koma. Kontrak Master Budak adalah yang ditandatangani oleh Ksatria Naga Hitam Luo Lan. Ksatria Naga hanya akan menggunakan tipe ini jika naga tidak mau bergabung dengan dirinya sendiri. Bai Xiuxiu membuat pilihan seperti itu pada saat kritis, masih menjadikan dirinya naga Lan Xuanyu, tetapi sifatnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Kontrak yang setara adalah adanya kesamaan antara kedua belah pihak, setelah integrasi selesai tidak ada perbedaan antara primer dan sekunder. Karena itu, dalam proses fusi, garis keturunan juga bergabung satu sama lain secara merata. Tetapi ketika melakukannya, garis keturunan Bai Xiuxiu tidak dapat menahan kekuatan garis keturunan Dewa Naga. Kontrak majikan budak benar-benar berbeda. Ini hampir merupakan kontrak Tuan Hamba. Dengan kata lain, setelah kontrak ditandatangani, Lan Xuanyu dapat sepenuhnya mengendalikan Bai Xiuxiu, dan dia hampir tidak memiliki kemampuan untuk menolak jika Lan Xuanyu meninggal. Juga untuk mati. Ini adalah aspek sombong dari kontrak Tuan Budak. Tetapi keuntungannya adalah kontrak Tuan Budak adalah penyerahan garis keturunan, yang setara dengan garis keturunan Bai Xiuxiu yang menyerah pada garis keturunan Lan Xuanyu. Dengan menyerah pada garis keturunan Dewa Naga, garis keturunan Dewa Naga secara alami tidak lagi merupakan perpaduan yang terkikis, tetapi perawatan garis keturunan tertinggi untuk garis keturunan bawahan. Bahaya secara alami berkurang, dan Bai Xiuxiu masih akan mendapatkan banyak manfaat darinya.
Melihatnya dengan mata tertutup di depannya, segala sesuatu di sekitarnya sepertinya telah terisolasi dari dunia pada saat ini. Hati Lan Xuanyu bergetar. Dia tidak pernah menyangka bahwa beberapa siu-siu yang menolak gagasan naga akan membuat pilihan seperti itu saat ini. Mereka sudah saling kenal sejak kecil dan tumbuh besar bersama. Mereka sangat akrab satu sama lain. Bisa dibilang cinta mereka bukanlah letusan gunung berapi yang berapi-api, tapi evolusi diam-diam dari hal-hal yang melembabkan. Mereka semua terbiasa dengan perasaan berada di sekitar satu sama lain, bekerja diam-diam, ingin menunjukkan yang terbaik dari diri mereka satu sama lain. Jika mereka tidak datang ke Draco, mungkin mereka akan belajar di halaman dalam Akademi Shrek dan meningkatkan diri sendiri, dan kemudian melepaskannya, menikah dan memiliki rumah sendiri. Bakat dan keberuntungan mereka secara bertahap melepaskan diri dari dunia konvensional dan memasuki kehidupan yang penuh dengan perubahan dan bahaya. Tapi itu juga kehidupan yang penuh dengan peluang. Dapat dikatakan bahwa Lan Xuanyu telah bekerja keras sepanjang waktu, dan tidak hanya untuk Bai Xiuxiu, tetapi juga untuk semua mitranya. Dia berharap dapat memimpin semua mitranya untuk berkembang bersama, maju bersama, dan menjadi lebih kuat bersama. Dia bahkan sudah terbiasa menjaga mereka semua sendirian. Dapat dikatakan bahwa tanpa bantuannya, jiwa bela diri Bai Xiuxiu tidak dapat mengalami transformasi langsung, dan tidak dapat mencapai pencapaian hari ini. Lan Xuanyu sendiri selalu sangat manis. Pikirkan, inilah yang harus saya lakukan. Bukankah ini sesuatu yang harus dilakukan semua pria untuk diberikan kepada pacar dan calon istrinya? Soul Land 4 Chapter 1600 Satria Naga Sejati. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat ini, Bai Xiuxiu tiba-tiba menyerahkan desakan aslinya untuknya, dan itu hampir untuknya, hampir menyerahkan hidupnya. Kontrak Tuan Budak berarti bahwa Bai Xiuxiu bahkan memberinya nyawanya. Cinta mereka bukannya tanpa ledakan dahsyat, tapi belum pernah dihadapi saat itu sebelumnya. Pada saat ini, pilihan alami Bai Xiuxiu, dan usahanya yang tak ragu-ragu, semuanya menegaskan seberapa dalam cinta mereka. Rune di depannya berkilau, dan lingkaran 8 warna menjadi semakin intens, membuat tubuh halus Bai Xiuxiu, membuatnya tampak seperti seluruh tubuhnya menjadi transparan, aneh yang tak terkatakan. Di bawah ke-8 warna, biru pemakan es menjadi semakin indah, halu biru hari itu lebih jernih dari langit dan lebih dalam dari laut. Segala sesuatu di sekitarnya mulai naik dan berubah, dan kesadaran spiritualnya mengalami transformasi seperti substansi. Lingkaran cahaya 8 warna mengelilinginya, merangsang garis keturunannya untuk berkembang pesat. Sisik di tubuhnya menjadi semakin transparan, sisik biru yang awalnya seperti kristal, benar-benar berubah menjadi biru langit yang indah. Ini seperti sepotong kristal es biru yang diukir, dengan pola misterius, mekar dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa setiap skala tampaknya melekat pada fluktuasi kesadaran ilahi, melekat pada ide-ide yang dimiliki keduanya. Rune gabungan bergabung sepenuhnya, dan tiba-tiba, disertai dengan raungan naga yang keras, naik ke langit. Budaya Rune adalah aliran cahaya, menerobos semua lingkungan, dan tiba-tiba bergegas ke langit. Nyanyian naga yang ganas mengejutkan daerah sekitarnya, menyebabkan semua pembela klan Tianhe di sekitarnya untuk melihat ke udara bersamaan. Kedua sosok itu telah melonjak ke langit, menjadi besar di udara. Lan Xuanyu tidak bisa lagi menyembunyikan cahaya dan bayangan warna-warni. Sisik naga 8 warna bersinar terang, dan lapisan riak 8 warna berkelebat secara misterius di sekitar tubuhnya. Dan di sampingnya, naga biru langit dengan sosok besar yang sama mekar dengan kecemerlangan menyilaukan yang sama. Lingkaran warna-warni di sekitar tubuhnya benar-benar tersedot ke dalam tubuhnya. Di tengah raungan naga yang ganas, tubuhnya masih ada. Terus bertambah besar. Penerobosan. Ya, setelah kontrak Tuan Budak ditandatangani, garis keturunan tersebut sangat dibantu oleh garis keturunan Dewa Naga dan berevolusi secara paksa. Bahkan dengan basis kultivasi Bai Xiuxiu juga berhasil menerobos dewa. Ini adalah kekuatan garis keturunan Dewa Naga. Meskipun Lan Xuanyu belum benar-benar menjadi Dewa Naga, tingkat garis keturunannya telah melampaui semua ras naga seperti yang dikatakan Ksatria Naga Fajar Zhong Zichang sebelumnya, menjadi eksistensi paling potensial dari ras naga hari ini. Kedua naga raksasa itu melingkar satu sama lain, saling bersilangan, sayap naga besar saling menjaga, menutupi tubuh satu sama lain. Tingginya lebih dari 10.000 meter. Sosok mereka terhenti. Pada saat ini, rune itu telah berubah menjadi Ruiki Qianzhou dan menyelimuti mereka. Dari jauh, orang yang kuat telah naik ke langit, mengamati apa yang terjadi di sini.
Penunggang naga hitam Luolan berada tepat di sebelah Zhong Zichang, Satria Naga Fajar, dan berkata dengan kaget, ini adalah kontrak majikan budak. Bagaimana mungkin Tuan Budak? Apakah mereka bukan saudara yang baik? Zhong Zichang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, bukan kamu. Jenis itu ini kontrak majikan budak sukarela. Seharusnya garis keturunan Lan terlalu kuat. Ketika Xiu Xiu berlatih Senglong Jue bersamanya, garis keturunannya tidak tahan. Itulah mengapa itu diubah menjadi kontrak master budak. Garis keturunan keduanya baru kemudian mereka berevolusi lagi di bawah pengaruh seni Senglong. Meskipun saya berharap seni Senglong akan meningkatkan kultivasi mereka, saya tidak pernah berharap bahwa di bawah pengaruh seni Senglong. Efek dari seni Senglong, mereka akan dapat maju secara langsung. Ini sudah dapat dikatakan bahwa mereka adalah ksatria naga sejati. Ya, meskipun mereka belum menjadi pembangkit tenaga tingkat dewa super, kontrak taktik Senglong selesai. Dalam arti tertentu, mereka bisa dianggap sebagai ksatria naga sejati. Luolan melirik Zhong Zichang dengan sedikit heran, berapa lama ini? Ketika saya pertama kali bertemu mereka hanyalah keterampilan kultivasi. Hari ini, dalam waktu yang singkat, mereka bahkan telah menghancurkan dua alam tingkat dewa dan dewa sejati, dan menjadi ksatria naga sejati. Ketika Lan dan kursi pertama menyetujui perjanjian 10 tahun, sebagian besar ksatria naga tidak berpikir bahwa Lan benar-benar dapat memenangkan kursi pertama naga. Menurut mereka, selama Lan bisa menunjukkan bakat yang cukup dalam 10 tahun, itu sudah cukup. Namun, Lan Xuanyu menggunakan fakta untuk membuktikannya kepada mereka, 10 tahun. Mungkin terlalu lama, dia telah menjadi dewa sejati, dan dia jelas bukan dewa sejati biasa. Tampaknya tidak terlalu sulit untuk mencapai tingkat dewa super. Mungkin, tidak butuh waktu lama untuk tingkat dewa super datang secara alami. Selain itu, tidak hanya meningkatkan dirinya, dia juga membuat Bai Xiu Xiu berkembang bersamanya di bawah pengaruh seni Senglong. Keduanya dewa sejati. Anda tahu, di tahun-tahun awal, penghalang masuk untuk ksatria naga adalah bahwa ksatria naga dan naga sama-sama berada di level dewa sejati, dan setelah menyelesaikan kontrak seni Senglong, mereka dapat dianggap sebagai ksatria naga. Pada saat ini, Lan Xuanyu, ksatria naga kuasi, bisa dikatakan sangat pantas. Di langit, sosok naga besar yang diubah oleh Lan Xuanyu dan Bai Xiu Xiu secara bertahap menyusut dan berubah kembali menjadi bentuk manusia. Tak terlihat, mereka sepertinya telah menjadi utuh. Rambut panjang Bai Xiu Xiu berubah menjadi biru langit yang lebih indah, dan bahkan matanya menjadi warna yang sama. Dia berevolusi. Kemampuan macam apa yang telah berkembang, pada saat ini, hanya dia dan Lan Xuanyu yang memiliki perasaan umum di hati mereka. Mulai saat ini, hidupmu bukan lagi milikmu, dan aku. Bai Xiu Xiu memandang Lan Xuanyu sambil tersenyum, dan tidak merasakan depresi karena kontrak Tuan Budak. Lan Xuanyu memandangnya dan berkata dengan lembut, akulah yang tidak berpikir baik, ini aku. Bai Xiu Xiu menggelengkan kepalanya, dan berkata, sebenarnya, ketika aku melihat seni Senglong, aku sudah mengira itu mungkin terjadi. Ketika ini terjadi, darahmu terlalu kuat. Kalau tidak, bagaimana aku akan mengingat tanda kontrak Tuan Budak? Sebenarnya, aku menghitungmu dengan benar. Dengan cara ini, kamu tidak bisa lagi menyimpannya dengan aman. Dimanapun kamu pergi, kamu harus mengantarku. Kalau tidak, jika ada yang harus dilakukan, aku toh tidak bisa hidup. Ini hal yang nyata. Jangan minta tahun yang sama, bulan yang sama, dan hari yang sama, tetapi minta di tahun yang sama, bulan yang sama, dan hari kematian yang sama. Xuanyu, kamu sudah menjadi milikku sekarang. Petik 2. 1. Lan Xuanyu menatapnya dengan tatapan kosong, apakah kontrak majikan budak memahami ini? Dia menggosok kepalanya dengan sepenuh hati dan memeluknya. Meski orang-orang yang menyaksikan dari kejauhan melihat pelukan dua keindahan yang menakjubkan, namun gambarnya tetap indah dan mempesona. Mereka benar-benar bersaudara. Rasakan detak jantung dengan ritme yang sama dan rasakan perubahan aliran darah. Lan Xuanyu secara bertahap menyadari sesuatu. Berpegangan tangan, keduanya berpaling ke ksatria naga di kejauhan, membungkuk sebagai salam. Senglong Jue juga memecahkan masalah terobosan Lan Xuanyu sebelumnya. Itu adalah terobosan yang dilakukan dengan Senglong Jue, bukan terobosan sebelumnya. Itu adalah level dewa sejati. Pada saat ini, tiba-tiba, fluktuasi energi yang hebat datang dari cakrawala yang jauh, dan suara yang dalam bergema di seluruh langit. Lan, selamat. Suara yang familiar membuat seluruh langit sedikit bergetar. Warna merah gelap di langit yang dipicu oleh ranah merah tua jelas sedikit memudar.
Tapi sepotong warna merah cerah mulai muncul. Itu seperti cahaya pagi yang dibawa oleh matahari terbit, terkikis menuju merah tua secara luar biasa. Mata Lan Xuanyu memadat, dan para ksatria naga di kejauhan sudah membungkuk bersama, dan menyambut matahari terbit hari itu. Selamat datang di kursi pertama. Cahaya pagi terbelah, dan sosok-sosok itu keluar. Di garis depan, itu adalah Jiang Weiqiang, kepala Tianlong, dan di sampingnya, adalah kepala Tianma. Setelah keduanya, ada kesatria naga dan kesatria Pegasus. Setelah itu, pusat kekuatan teratas dari semua ras di Federasi Longma. Ada juga pasukan Federasi Kuda Panjang yang luar biasa, tidak dapat diamati, jatuh dari langit. Pasukan koalisi akhirnya sampai di sini.